Ya, pemirsa, PT Asia Pramulia Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham SPR ini melepas sebanyak 812 juta saham baru dengan harga penawaran Rp124 per saham. Dengan demikian, perseroan meraih dana segar dari IPO sebesar 100,69 miliar rupiah. PT Asia Pramulia Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham SPR ini menerbitkan saham baru sebanyak 812 juta saham atau setara dengan 29,94% dari modal dapatkan dan setor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp124 per saham. Dengan demikian, SPR meraih dana segar sebanyak 100,68 miliar rupiah. Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO untuk dua fokus utama, yaitu sekitar 46,6 miliar rupiah untuk pembelian mesin-mesin baru guna mendukung segmen makanan, minuman, kosmetik, farmasi hingga kimia. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian bahan baku seperti PET dan PP, serta biaya operasional pendukung ekspansi kapasitas. Dan dengan adanya pembenahan mesin baru tersebut, maka SPR menargetkan peningkatan kapasitas produksi secara signifikan dan efisiensi dalam memenuhi permintaan pasar nasional, khususnya di Pulau Jawa yang jadi pusat distribusi utama. Sementara itu, PT Asia Pramulia Tbk didirikan pada tahun 1991 dan berbasis di Surabaya. Perseroan memproduksi dan memasarkan kemasan plastik rigid untuk berbagai sektor industri dengan pendekatan bisnis to bisnis, serta mendistribusikan produk melalui jaringan distributor resmi ke berbagai kota besar di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel ada Bapak Riki Winoto, beliau adalah Direktur Utama PT Asia Pramulia Tbk, dan juga Bapak Arif, beliau adalah Direktur dan juga Corporate Secretary dari PT Asia Pramulia Tbk. Halo Pak Riki, Pak Arif, selamat datang. Terima kasih juga atas kehadirannya di studio IDX Channel, dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi berarti ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Nah, Pak Riki mungkin bisa memberikan penjelasan juga kepada pemirsa sebenarnya apa sih yang melatar belakangi begitu perseroan akhirnya memilih nih Pak menjadi perusahaan tercatat, Pak. Silakan. Oke. Terima kasih buat waktunya. Jadi Asia Pramulia sendiri kita dirikan sejak tahun 91, Pak. Oke. Kita berbasis di Surabaya dan kita bergerak di industri packaging, plastik packaging, terutama yang rigid packaging, Pak. Oke. Sejak 91 kita berdiri sampai sekarang perkembangan kita puji Tuhan cukup baik. Sampai saat ini kita sudah cukup mengakar di dunia packaging baik di beberapa segmen, di segmen minyak goreng, F&B, kemudian AMDK juga. Kita memang fokus di produk packaging yang terbuat dari bahan PET, mayoritas PET. Kita 80% produk kita dari bahan PET yang memang memproduksi packaging-packaging yang sekarang lagi isu terkait dengan BPA free, Pak. Betul. Jadi produk-produk kita memang produk yang sudah bersertifikat BPA free. Oke. Di samping itu juga kita memiliki sertifikat-sertifikat lain yang untuk menunjang produksi kita seperti ISO 9001, terus kemudian ISO 22000, juga kita punya HACCP juga. Di mana kita berusaha memberikan yang terbaik buat customer kita, terutama pemakai-pemakai packaging yang berbentuk botol, juga ada untuk jar, kemudian untuk yang galon air juga sekarang. Jadi dengan adanya sertifikasi tersebut, termasuk halal juga kita sudah ada. Jadi kita meyakinkan bahwa customer kita memakai produk kita itu sudah terlindungi keamanannya dari beberapa sisi, Pak. Jadi dengan adanya itu kita berusaha memberikan yang terbaik buat customer kita. Visi misi kita yaitu menjadi yang pertama dalam hal inovasi, layanan, dan juga kualitas. Oke, itu dia. Karena dasar bagi kita, tiga hal tersebut merupakan fondasi yang bisa dibilang cukup kuat dalam dunia industri packaging. Karena gimana pun juga persaingan akan ada. Yes, betul. Tapi kalau kita di 3 poin tersebut bisa memberikan yang terbaik buat customer kita, saya yakin dengan tim Aspa juga berusaha dengan sebaiknya akan
memberikan rasa aman buat customer kita dalam menggunakan produk-produk kita, seperti itu. Baik, itu dia. Menarik kalau kita lihat visi misinya adalah inovasi, kemudian layanan dan juga kualitas yang selalu nomor wahid begitu. Nah, lantas kalau kita cermati begitu, lantas profil dari Asia Pramulia sendiri mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa, seperti apa sih perusahaan ini, Pak? Perusahaan ini dibangun sejak tahun 91 oleh founder kami Pak Alexio, di mana dasar dari pembuatan industri ini, perusahaan ini didasarkan bahwa kita memiliki basic bahwa kita mau bermanfaat buat masyarakat sekitar. Nggak cuman kita sendiri sebagai industri atau bisnis mencari keuntungan untuk sisi kita aja. Tapi kita kepingin secara nggak langsung maupun langsung kita berdampak buat lingkungan. Baik terkait dengan CSR kita, kemudian di mana juga kita pemilihan bahan yang kita produksi itu merupakan bahan-bahan plastik yang memang mudah di-recycle. Jadi dari dasar tersebut kita berusaha memberikan secara tidak langsung manfaat yang cukup baik buat masyarakat. Di mana tidak cuman kita cuman cari keuntungan aja, tapi berusaha memberi dampak yang positif terhadap masyarakat dan juga terhadap karyawan kita juga, Pak. Seperti itu. Nah, lantas seperti apa update kinerja dari perseroan? Mungkin juga bisa disampaikan hingga saat ini itu capaiannya sudah sampai di tahap yang mana, Pak? Secara umum, Asia Pramulia sendiri kan memang untuk tahun ini terjadi pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun kemarin. Di kuartal pertama target kita tercapai, kemudian bottom line kita juga ada peningkatan. Di mana hal tersebut ditunjang oleh investasi yang kita lakukan sejak 2023 ke 2024. Di mana kita menambah lini produksi terkait untuk galon air tersebut. Momen kan sekarang kita lihat bahwa peralihan dari galon PC ke PET itu cukup masif. Betul. Semua dari industri AMDK kecil sampai besar semua beralih ke sana, Pak. Dengan adanya line baru yang ada di Pasuruan tersebut, kita sekarang bisa mensuplai kebutuhan galon air di Indonesia, di Jawa terutama, Jawa Timur, dan ada di beberapa pulau juga kita ada. Itu per bulannya kita bisa mensuplai market sebesar 160.000 galon per bulan. 160.000 galon? Nah, itu sangat membantu kita untuk pencapaian kita di kuartal pertama, Pak. Baik, itu dia capaiannya. Nah, kalau kita bicara mengenai iklim usaha, karena kita tahu juga kan dengan munculnya banyak produk-produk baru makanan yang menggunakan juga plastik kemasan begitu kan, ini juga semakin beragam, bahkan industri air minum juga berkembang, semakin banyak bermunculan merek-merek baru begitu di lapangan. Nah, Anda melihatnya bagaimana potensinya sendiri, Pak Riki, akhirnya kalau kita bicara iklim usaha? Iklim usaha untuk di dunia packaging saya rasa akan berkembang terus, Pak. Karena memang ada stigma terkait dengan isu lingkungan, memang ada, betul. Tapi sampai saat ini belum ada packaging yang bisa menggantikan plastik secara keseluruhan. Di mana dari sisi fungsi, sisi ekonomis, sisi estetika. Cuman dari situ terhadap pergeseran yang ada itu lebih terhadap cara pandang masyarakat terhadap packaging, Mbak. Mereka menuntut lebih sehat, lebih higienis, kemudian dari sisi halal dan lain sebagainya, kemudian efisiensi produk, Pak, efisiensi packaging, di mana sekarang lagi trennya seperti saya sampaikan tadi ke arah produk yang lebih higienis, yaitu yang dampak kesehatannya seminim mungkin. Kemudian kebersihan, kemudian higienis dari produk itu sendiri. Kemudian juga dari sisi terhadap lingkungan, karena produk PET itu memang produk yang paling mudah di-recycle, seperti saya sampaikan tadi. Jadi produk packaging rigid yang kita produksi itu kalau di bahan baku PET itu yang tier paling atas, Pak. Di mana hasil pemakaian dari PET tersebut kan kalau di recycle itu ada 2 poin, Pak. PMR dan PCR. PMR itu post manufacturing recycle. Itu tugas kita sebagai industri. Ada lagi PCR, post consumer recycle. Itu
peran kita bersama, masyarakat, pemerintah, kita di dunia bisnis. Dari hal tersebut, di mana poin tier kita paling atas, waste dari botol itu bisa digunakan untuk seed, di mana produk-produk tersebut Bapak lihat gelas untuk di kafe-kafe yang dari PET yang bening-bening. Kemudian dari situ bisa di recycle juga menjadi fiber, di mana untuk kain, untuk garment. Jadi saya lihat memang dengan pemilihan Asia Pramulia untuk fokus di produk yang menggunakan bahan-bahan tersebut, membantu sustainability juga. Yes, itu dia keberlanjutan, kemudian kaitannya dengan lingkungan, justru waste-nya sendiri bermanfaat untuk jadi produk baru lagi ya berikutnya, begitu. Betul. Oke, ini menarik nih Pak Riki. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai tadi, ini sudah IPO, kemudian pasti ada dana segar yang diraih oleh perseroan. Mungkin Pak Arif nih sekarang bagaimana bisa menjelaskan juga kepada pemirsa apa saja nanti yang akan digunakan dari dana segar yang diraih sekitar 106,68 miliar rupiah ini Pak. Oke, jadi untuk penggunaan dana kita atas IPO ini kurang lebih total 100,6 miliar ya. Jadi 50% kita untuk penambahan kapasitas produksi dengan investasi penambahan mesin-mesin yang memang kita khususkan untuk beberapa segmen, Pak. Jadi untuk makanan, kemudian untuk kemasan packaging cat, kemudian ada kemasan minyak goreng juga kita ada nambah kapasitas. Tapi untuk alokasi paling besarnya kita memang di segmen kemasan AMDK, di mana tadi yang disampaikan sama Pak Riki juga, kalau sekarang ini momennya kita untuk beralih atau kita investasi untuk menambah kapasitas kemasan AMDK, di mana pemberitaan-pemberitaan soal bahaya kesehatan atas zat berbahaya bisphenol E yang cukup masif ya di berita-berita sekarang. Akhirnya kita menambah kapasitas untuk memproduksi kemasan yang lebih sehat, yaitu kita BPA free menggunakan material polyethylene terephthalate atau PET dengan kode resin 1. Selain itu sisa 50%-nya kita gunakan untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian bahan baku, kemudian penambahan tenaga kerja, kemudian juga ada biaya kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Berarti ada mesin-mesin baru yang akan didatangkan begitu Pak Arif nanti? Itu akan diwujudkan terrealisasi tahun ini kah atau bagaimana? Kita maksimalkan untuk direalisasikan tahun ini. Baik, nah bicara mengenai era digital ini menarik juga ya Pak Riki, bahwa kita tahu hampir semua perusahaan sudah mengadopsi begitu ya, gimana ini bisa meningkatkan efisiensi dari Asia Pramulia sendiri, bagaimana Pak? Terkait dunia digital Pak ya, bagi kami Asia Pramulia dunia digital itu cukup membantu kami Pak. Saya lihat ada dua sisi Pak, dari sisi keluar dan ke dalam. Kalau sisi ke dalamnya dengan adanya digitalisasi membantu kami untuk mempercepat prosedur dan proses kerja kami. Contoh dengan adanya sistem ERP, kemudian paperless, membantu kita untuk memverifikasi apapun dokumen itu lebih cepat. Dan juga kita pemakaian kertas cukup terbantu, nggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya, sebelum digitalisasi. Kemudian kalau dari sisi yang keluar itu membantu untuk memperkenalkan Asia Pramulia lebih, termasuk dari marketplace dan dari online dan lain sebagainya. Kita juga ada lini-lini tim yang menangani online kita juga, dan juga kita bisa lebih mudah memperkenalkan Asia Pramulia dengan digitalisasi tersebut, baik melalui channel medsos kami dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Baik, lantas tantangan apa saja yang masih akan dihadapi, kemudian langkah mitigasinya seperti apa, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kita akan lanjutkan beberapa data untuk Anda terkait dengan profil emiten. Kita akan cermati dulu ini dari PT Asia Pramulia Tbk dengan kode sama SPR yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, kegiatan usaha utamanya adalah industri barang dari plastik untuk pengemasan. Kemudian saham IPO-nya ada 812 juta saham atau 29,94% dari modal store penuh. Harga IPO Rp124 per saham, dan hasil IPO-nya sekitar Rp100,69 miliar seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya penggunaan dana hasil IPO. Tadi juga sempat disampaikan juga oleh Pak Arif, di mana 46,62 miliar untuk pembelian mesin, kemudian 54,06 miliar rupiah untuk modal kerja termasuk biaya operasional dan penambahan tenaga kerja serta pembelian bahan baku. Tadi ada PET, kemudian PP.
Dan bagaimana dengan kepemilikan saham dari ASPR sesudah IPO? Ada Alexio, kemudian Susan Yuwono, Ricky Winoto, dan masyarakat 29,94%. Itu dia. Selanjutnya bagaimana posisi aset, kemudian liability dan equity-nya dari ASPR. Asetnya ada 242,3 miliar rupiah, kemudian liabilitasnya ada 169,75 miliar rupiah, ekuitas yang dimiliki 72,58 miliar rupiah. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan terkait dengan PT Asia Pramulia Tbk atau SPR yang baru saja IPO. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ricky Winoto dan juga Pak Arif ini. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan kemudian tadi yang sempat tertunda begitu, langkah-langkah mitigasi apa saja yang mungkin sudah disiapkan oleh manajemen begitu Pak Ricky? Oke. Memang tantangan utama di dunia rigid packaging itu kita lihat dari sisi selain demand market juga ya, tapi dari sisi efisiensi yang harus kita utamakan bahwa rigid packaging ini merupakan suatu produk packaging yang memang memakan delivery cost cukup tinggi, Pak. Dimana itu salah satu juga yang membentengi kita industri packaging di Indonesia, bahwa rigid packaging dari luar negeri akan sulit masuk ke Indonesia. Karena nggak mungkin kan dari luar negeri kirim botol kosong, galon kosong. Tapi untuk hal tersebut Asia Pramulia sudah membuat sistem sarana prasarana di mana kita bekerja sama dengan customer kita. Di mana kita taruh misal ada beberapa customer yang di luar pulau, di Sulawesi, Kalimantan. Kalau dari sistem produksi kita itu di dunia packaging yang PET itu ada 2 stage, Pak. Dari biji plastik menjadi barang setengah jadi yang kita sebut preform. Kemudian dari preform tersebut menjadi botol. Nah, memang Asia Pramulia seperti kita sampaikan tadi fokus untuk pengembangan galon air. Di mana volumenya cukup besar, Pak. 19 liter. 19 liter, ya. Bisa dibayangkan bahwa delivery cost dari misal dari Surabaya, bis kita di Surabaya, kita kirim ke Sulawesi. 1 kontainer galon itu cuman sekitar 1.200 pieces galon air. Tapi dengan sistem yang kita miliki, kita akan memproduksi preform dulu di Surabaya. Tapi kita akan stage keduanya ada di customer kita. Di situ akan membantu customer untuk efisiensi. Karena dengan preform yang terpusat dan produksi stage juga kita di customer, kita bisa save 1 kontainer itu preform bisa untuk 20 feet sama-sama 20 feet itu bisa mencapai 17.000 preform. Wow, itu jauh sekali dibandingkan dengan yang sudah jadi begitu ya? Betul, seperti itu, Pak. Jadi dengan adanya tantangan dari sisi delivery, kita sudah berusaha mencari way out yang merupakan win-win solution, Pak. Bagi kita sebagai produsen packaging dan juga bagi customer kita, dia akan bisa memiliki packaging yang size-nya besar, itu lebih dengan harga yang lebih efisien. Karena delivery cost bisa terpotong cukup banyak. Betul, karena ada pengolahan lebih lanjutnya di lokasi begitu ya. Seperti itu, Pak. Wow, ini menarik ya, strategi bisnis yang efektif dan efisien begitu ya Pak Ricky, kalau bisa disampaikan. Nah, Pak Arif, lantas kalau kita bicara mengenai target kinerja tahun ini dengan tadi raihan dana segar, pembelian mesin baru, kemudian ada modal kerja juga untuk penambahan SDM juga di sana, apa yang bisa kita targetkan tahun ini, Pak Arif? Mengenai target ya, dengan adanya kita penambahan investasi, penambahan kapasitas produksi, kita tentunya pengen untuk revenue kita naik ya Pak ya. Jadi untuk target tahun ini sendiri kita proyeksikan untuk mengalami kenaikan kurang lebih di 30 hingga 40% untuk revenue-nya. Kemudian untuk bottom line-nya atau laba bersih perseroan itu kita targetkan estimasi di 50% kenaikan dari laba tahun 2024. Baik, tapi kalau kita lihat keunggulan kompetitif yang ditawarkan akhirnya kalau kita cermati dengan beberapa tadi strategi bisnis, upaya inovasi, kemudian layanan, kemudian juga kualitas yang diutamakan juga dari perseroan ini, apa yang bisa Anda sampaikan keunggulan kompetitif sehingga ini menjadi daya tarik juga bagi investor yang sudah menanamkan dana investasi mereka begitu di ASPR, Pak Arif? Kalau untuk keunggulan kompetitif perseroan sendiri, Asia Pramulia ini kan sudah berdiri sejak
mungkin 30 tahun lebih ya, dari tahun 91. Jadi kita udah tahun ini, kebetulan memang bulan ini juga kita ulang tahun dan juga kita listing di Bursa Efek Indonesia. Kita tahun ini usianya 34 tahun ya. Jadi kalau untuk sebagai orang kita sudah dewasa ya, betul, masuk sudah usia matang dewasa, sudah matang. Jadi kita sudah siap, seperti tadi Pak Riki, bagaimana kita bisa ekspansi seefisien mungkin, tapi semaksimal mungkin dengan adanya Aspracube tadi, kompleks satu manufacturing yang bisa mobile, pindah-pindah, atau kita tempatkan di penggunaan tempat seminim mungkin, tapi bisa menghasilkan produk-produk yang semaksimal mungkin, seperti itu. Prosesnya butuh waktu lama tidak sih pada saat mungkin pemrosesan di lokasi, pada saat preform tadi dikirim begitu nih Pak Arif? Cepat sih Pak, jadi kalau misalkan kita sudah nih sama customer membutuhkan packaging, tapi dia kendala soal ongkos kirim terlalu jauh, misalkan di luar pulau, yang tadi disampaikan sama Pak Riki, kalau untuk galon air satu kontainer kurang lebih di angka 1.200, tapi kalau barang setengah jadi yang kita kirim kemudian kita tiup di pabriknya customer itu bisa 17.000. Jadi efisiensinya itu sangat banyak ya. Luar biasa itu, dari 1.200 ke 17.000 begitu. Betul. Dengan adanya keunggulan kita di bidang tadi ada Aspracube yang sangat compact, itu kita bisa menambah customer baru, potensial customer baru, di mana customer yang terkendala dengan ongkos kirim, kita bisa install Aspracube di pabriknya mereka. Seperti itu. Lantas terakhir Anda melihat optimisme perseroan begitu ke depan seperti apa begitu dengan beragam inovasi kemudian efisiensi tadi yang sudah dilakukan begitu Pak? Jadi kalau untuk kedepannya kita pengennya ya dengan penambahan customer baru, terus customer yang lama pun kita akan maintain dengan baik, sehingga bukan cuma kita sebagai produsen kemasan aja yang supply kemasan kepada customer, tapi juga kita ikut andil bagaimana pertumbuhan bisnis customer ini juga kita ikut monitoring Pak. Jadi bukan cuma kita jual beli putus. Tumbuh bersama ya. Betul. Konsep kita adalah tumbuh bersama, menjadi partner, karena kita percaya sesuatu yang besar itu pasti berawal dari sesuatu yang kecil, sederhana. Oke, terakhir nih Pak Riki, harapan Anda ke depan seperti apa? Ya, harapan kita seperti pada umumnya perusahaan yang sudah listing Pak ya. Jadi pengennya kita ke depannya dengan listing tersebut Asia Pramulia jauh lebih baik. Yang pertama, kedua, kita bisa dengan penambahan dana tersebut kita bisa akselerasi dengan cukup baik, mempersiapkan diri untuk challenge di depannya. Kita sudah siap, dan juga dengan IPO ini kita bisa lebih terbuka. Transparansi juga pengawasan. Kalau dulu sebelumnya kita sebagai perusahaan tertutup, kita ngawasi diri sendiri. Ibaratnya kita mengontrol diri kita sendiri. Tapi dengan keterbukaan tersebut kita dapat masukan dari luar, terutama dari tim independen seperti komisaris independen, tim audit independen, komite independen, semuanya. Jadi bagi Asia Pramulia sendiri nggak cuman kita dapat masukan dari internal aja, tapi dari sisi luar, dari market, kita lebih terbuka. Jadi kita lebih mawas diri, karena tanggung jawab kita yang sebelumnya kepada diri kita sendiri, sekarang kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Khususnya untuk investor begitu ya, sudah menanamkan dana mereka. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya IPO ini kita lebih dikenal lagi. Sebelumnya, sebelum IPO, siapa sih yang tahu Asia Pramulia Pak? Dengan adanya IPO ini kita berharap Asia Pramulia lebih dikenal dan bisa menjaga kepercayaan dari para investor juga. Itu dia tadi adalah inovasi, kemudian layanan kualitas yang akan terus dijaga begitu. Pak Riki, Pak Arif, terima kasih banyak atas informasi update ya yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaiki terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak.